Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambah saujud untuk kita nak bersama, ketik dak diimbaukan namu, gadang dak diimbaukan gala, di mana saja dan sanak ko berada dan sedang menyaksikan program Duduk Baselo Padang TV. Serupa tekah dan talalah juga nama ya. Iya. Kita berdua ko hadir akan membincang-bincang jauh total seputar persoalan adat alam Minangkabau. Iyalah. Cuma nang kini ko di episode kini ko mak ko gak angek cerita kita seketik ko mak. Banget. Kapatang ko lah buncah lo. Lah sedang angek lo beritanya. Iku dari Kementerian Agama mana mewakili pemerintah. Kabarnya, kok kabarnya kok mak. Dan jadi persoalan kini ko masalah toa rumah saji. Woi. Di toa rumah saji kok kini sedang diatur permennya. Anu kok? Permen semua itu ya, peraturan menterinya. Surat edarannya akan diatur surat edarannya. Jadi toa rumah saji kok kini disinyalir lah mulai menggaduh kenyamanan orang bermasyarakat. Iya. Jadi akan diatur surat edarannya itu kok dapat karehnya sekian, duitnya boleh sekian lamanya. Cuma kalau kita kaji dulu namanya, sabananya kalau awak di Minangkabau kan dari zaman sisuk lah batoa jadi surau rumah saji. Iya, kalau tidak salah mak di tahun 63 lah mulai kami. Joaki baru. Joaki baru ya mak. Iya. Anda ada jadi persoalan mak? Tidak ada jadi persoalan. Jadi masalahnya orang nama ngecek itu kalau menurut ambo satu sisi gini kok. Iya. Menteri itu harus dirukiah. Kan tak gaduh talingonya, isi batinnya kan Iya. Jadi menteri-menteri itu nan mengecekan tua kau ndak baik menggaduh atau kade-kade lah kepala daerah kalau satu lo mengecek mestinya beliau dirukiah hendaknya. Kita kaji dari awal dulu nama ya. Iya. Anggaplah awak di Minangkabau dari tahun Bo nonton film Simidun dulu mak tu tahun berapa kira tahun 91 syutingnya ada mak satu men. Di film Simidun tu kan laba toa aja rumah saji di musala saji itu kan. Jadi tentu ada anak mau dulu kok istilahnya banan kok toa tu dipasang di rumah saji dulu atau di musala dulu. Tentu ada pengajarannya dulu kepada awak di Minangkabau. Amak Jawek capek tentang itu. Dia di kampung Amak itu mulai pakai toa musola kami, tapi tidak musola namanya doh. Surau Nagari. Surau Nagari ya. Itu sekitar tahun 63. Waktu itu pakai aki. Iya nan kalau konselek seketek kan putih anunya skringnya kan iko dulu. Dek tabak kawe skring itu entah kurang tabak sangajo mungkin supaya jangan rusak na lain dialah skring diganti-ganti kan itu. Semua JMCB kalau gini ya. Iya. Jadi nan tujuan sawananya kan menolong umai. Menolong umai menjagonya sahur. Menolong umai menganan sampai yang asah. Menolong umai menganan maghrib 5 waktu tunya di kanan tarwi. Tak kalahnya masalah babu kojo mulai sahur. Jambara beko waktu menahan segala macam tu itu selalu ada orang nan jago di surau tu nan pulangnya sudah makan loh. Yang kadang bawa nasi bungkus lo ke surau atau diantar orang rumahnya gitu. Jadi menurut amak itu sangat menarik. Pendidikan tanpa disengaja. Dalam artian kau gunanya untuk mendidik orang. Hendak itu dah. Dibuat toa supaya terdidik masyarakat kau azan dia nuntu yo pula pia wananya. Ambo asah baru kemaiduan toa orang baru mula tak jago mah. Tahu gak datuk-datuknya. Jadi demikian pentingnya. Pengeras suara itu bagi masyarakat nan laloknya lalu agak bule, lalu agak pakai lalunya, tidak lalu ayam madar begini ya. Iya, ada juga kawanku kan laloknya lalu caca. Tas singguang sedinjang seketiknya melompek sekali kan gitu. Tapi adonya nan laloknya kok ya warna laloan namanya kok. Ngoroknya bukan main tuh. Kalau bahasa kini lalok sepuro mati. Iya. Orang-orang nan model kok dibantu tuh. Dibantu untuk membangunkannya walaupun kata salah seorang ulama besar juga di Siko dulu Ustadz Erman Kaidir yang tinggal dekat Tunggul Hitam. Erman Kaidir ke yang Pak Encino tu? Encino tu nyop ampiang kak cameh kain orang kampung Amak tu orang Bitalah di Erman Kaidir nyotuka bahasa ke ayalah salah
nyobisian ke pangkaturi aku di setan aja kecil menggedir salimui tambah Iya. ya itulah bahasa Erman Kaidir gitu. Jadi mengkasih amak tu dulu saja masih banyak orang tua malah hendak kareh miko di pengaji setel selesai biar tolong setel supaya jaleh gitu. Kini balik ke cerita garah-garah jolong tadi. Kalau ada masyarakat di Indonesia ke nan mengician itu menyakian atau menggaduh, memang harus dirukiah. Itu pangkaturiaknya mana nanda elok itu. Lah sampai batinnya tuh. Kok satu-satu lo kepala daerah ikut itu ya. Menurut amak tuh harus dirukiah kepala daerahnya. Ndak apa pilih bupati kotanya tuh. Masa iyo notabennya orang Minang tuh setelah membacakan 2 kalimat syahadat. Kalau orang Minang lah membacakan 2 kalimat syahadat, berarti nan putra putri Minangkabau itu 100% beragama Islam. Coba bayangkan terakhir ko amak basobok jo Dubes Bosnia. Di Bosnia itu masih 3 presidennya loh. Presidennya 3. Tapi nazan tidak pernah diambil dah. Melantong di masjid Istiqlal kecil tu di Bosnia tu membalih musajid siko. Kalau ada teman-teman KDH sampai ke Bosnia, dangalah besok. Ia melantong-lantong saja di Istanbul, Turki, di Serbia, jaleh azan tu. Ia na sekian jam rasanya tidak berhenti dah, sekian minit tu. Mulai cek masjid, cuma nyambung saja dah sampai jam 1 sekian kalau cara dawaknya baru habis azan tu. Kini di negara awak, di negara yang notabennya sekian puluh persen Islam, ada lo orang yang mengecehan, ikoko merusak atau mengganggu ketertiban umum, iko memang istilahnya lah pasik arti ya mak. Pasik, kok ndak berpandangan umumnya lagi dong. Ini memang harus dirukiah. Kok analoginya cik? Ketika kita sakit, awak kau sakit, awak kalau berumah dah, atau anak datang anak, apa nang kalau mak bawa buat apa? Apa dah kecil orang rumah? Kau beli soto, kau beli kau beli. Mana kata buka selero lah. Mana kata buka selero. Jadi ketika awak sakit, di akan dilayani dengan nan ganji. Kan ganji itu. Jadi kalau ada para KDH atau menteri gini kau berkandak nang gaji, berkeinginan nang gaji, itu memang mentalnya yang sakit. Sedang sakitnya berarti itu. Jadi mulainya mai gawaran ke-7 deh. Nah, kita apa dah makna? Sedangkan dahulu di zaman saya awak di Minangkabau ko anggaplah tahun-tahun 60-an itu ya mak ya. Atau sebelum itulah. Sedangkan lai kuek masalah baik di keluarga itu masih kuek masalah agamonyo beko di lingkungan masih kuek pendidikan agamonyo kasuronyo ngaji. Lai aduh je orang nan lai batoa aku nan lai takalok je subuh gitu ya mak ya. Takalok je kan. Lai aduh je orang nan terlambek masalah imsak. Ente kan? Kecuali masalah hukum mungkin tak terlambek mak. Iya. Apa lagi kini di zaman awak lah modern. Iya. Nilai agama lah mulai kurangnya mak lah mulai tipis. Ndak nilai agama ndak berkurang dah. Tapi orang memahami agama secara kafah tu mulai kurang. Itu yang mulai kurang tu yang makasih emaknya. Iya. Nah, ditambah lagi ni toa ko akan dipalunak lo bunyi. Tentu bertambah kalam jalan ko je mak kan. Iyalah. Amak ndak tahu amak dasar pikiran orang. Tapi amak berharap ya. Karena kita mayoritas. Ya. Awak sebagai warga negara NKRI dalam aturan negara memang kan awak harus patuh ke sebagai warga negara ke aturan negara. Tapi kalau beragama awak dah diatur orang lo, nan notaben nan menghembuskan napas terakhir itu pasti bukan Islam. Yakin amat? Ikut tanda petik. Walaupun nan menghembuskan napas itu bukan orang Islam, pasti ada nang ganji yang kehendaki. Dulu baralek saya kami berpikir aki tu balik jo plastik rancak-rancak jo kardus supaya jan kane ayaki kudu aku. Aba bawa toa tu sepanjang jalan untuk pancaragam atau talimpuang gandang segala macam untuk baralek tu.
Maeboh kami keliling kampung. Tando sumaraknya Iya sumara alek tu. Lain tak ada orang dah. Kini untuk musaji, Iya. untuk musalah dibatasi. Kok kan rasanya lah agak keterlaluan. Iya. Nah jadi persoalan gini ya mak, cuma hanya di rumah saji di musala di surau saja nah jadi persoalan toa aku gini. Kalau di tempat lain, ya bak cerita itu mak tadi itu, ndak ada jadi persoalan. Kenapa harus di rumah saji musala aku? Nah contoh gini gua. Kalau di zaman awak ketek-ketek dulu ada maknya. Kalau ada acara saluang dangdut atau acara barabab dalam negari itu bimbon joto mah joto kompok. Oh iya, baik, kan? Anak beku malam gitu akan dibur saluang dangdut itu sepanjang negari deh makna. Jadi ndak ada jadi persoalan. Kalau kini disebut lo masalah toa kok, indah hanya rumah saji cuma salah sana tuan. Orang mengalih paru ayam tu je toa itu mah. Paru ayam sepanjang negari cuma makan. Oi, Tapi ndak ada persoalan. Malah ada orang mengalih lansik. Ya. Lansik si Junjuang. 5 mani. Mangga. Nah, Siapa nama ni? Bali lah bu. berarti kini mana mau ada makna sebagai awak mana mau ko di Minang kau lah. Sebenarnya mana ada persoalan gitu toa tu namanya, ndak ada tagadu. Menurut Ama, masyarakat Minangkabau belum pernah mengkritik toa le. Saya ada mengkritik toa namanya. Ya. Nan terjadi kita ada madem misalnya di pondok di kampung sebelah ada masjid, Ya. di Simpang 6 ada masjid. Kok teman-teman kita yang beragama lain di sini tidak pernah komplain selama Iya. itu? Kan banyak tuh kalang-kalangan suku Cina tuh di sini. Iya. Nggak ada yang berang-berang. Jadi kok agak tanda petik je seketik. Ada apa di Ada sebalik. apa di balik itu? Kan kalau pitua buruaknya gini kan kok ada udang di balik karak apa namanya? Udah beli awan mah. Ada udang di balik bawah. Kita sama mereka mak, kau gak nge cerita kita masalah tua aku seketik. Jadi di sana nada di rumah aku ajar kamu dulu. Rudi lo kopi itu gak setengah lo gak 3 ragu lo nama ya. Iyalah. Kita balik sudah iklan pariwaranan lalu kau tetap di Duduk Basilo Padang TV. Lu sana di mana saja para tu? Balik kita di segmen kedua Duduk Basilo. Kau agak seru cerita kita dah mak ya. Ya. Kadang-kadang lah cerita. Jadi kini awak kau dapat mana mau dah mak untuk supaya jangan menjadi keributan dia awak di Minangkabau atau di Sumatera Barat lah mak masalah toa manoa aku. Kabarnya kini dari surat edaran tu karehnya diatur. Kareh bunyinya diatur itu 100 dB boleh. Pina 100 dB ko bara kareh ndak tahu ada mak. Nggak tahu, mak dah lo tahu Iya, tu. kan 100 dB ko bara ko la kareh. Iya. Yang kedua itu durasinya diatur untuk sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya itu durasinya 5 minit boleh hidup sebelum sembahyang. Kalau untuk subuh itu 10 minit. Nah, sebelum. Dan tu kualitas bunyi yang dikeluar dari tip atau radio dari handphone ni kok itu diatur. Nomor bersih sekeluar kabar seperti itu. Nah, supaya jangan awak di Sumatera Barat kau jangan menjadi gejolak gue. Kadang-kadang aku kadang-kadang masalah tua aku kadang-kadang duduk di kedai awak semua awak aku kan. Batangkal lah. Batangkal. Iya. Imbau lah anak kemenakan kau stay dulu kau mak. Ya bagi mama ya, kita berpikiran kalau istilah orang baku induk baku tu positif thinking. Positive thinking ya. Jadi bapangan elok sewa. Dan awak tetap memakai bagimu agamamu ke teman-teman awak tu, bagi aku agamaku. Tapi nan salamu kok kita di Sumatera Barat. Menurut amak kan tak pernah merusak. Belum pernah terjadi konflik antara kita je suku orang-orang nan katakanlah misionaris kan belum pernah terjadi gitu. Walaupun ada surang berdua ke teman-teman kita dari utara yang nakal-nakal sebagai misionaris itu memberi bantuan dan segala macam. Tapi ketika bantuan datang, orang datang ke rumah, kok mah jangan diterima lo atau buang. Capeknya berfikir. Capeknya berfikir itu. Nah, jadi kita sebenarnya damai-damai saja. Walaupun namanya kok dari kedamaian itu salamoko malah di Pak sialek
Ketua PDIP Sumber Lamo siapa anaknya? Ya. Dia te rumah tu hanya dua kamunya. Siapa Islam, Selbek Nasrani. Katolik. Ya. Tak ada masalah. Surat tu Pak Gunawan nan orang mak sangat memaci kini entah dia entah tak mak dah tahu lah. Itu di Inkasi Raya dulu. Dia te rumahnya tu 3 agama. Selili dia 6 Katolik. Kakak dari Selili ko si Wawan amat sabui seorangnya dia amat kenal akrab. Itu agamanya Islam. Dia te si Wawan ko ada namanya Yanuar Gunawan. Kini di Palembang. Agamanya Buddha. Coba bayangkan ketika kita memahami posisi masing-masing, patut baca kak lah nyata rumahnya. Ya. Ndak do nyoba Tuhan do malah soal pitih agiah magiahnya pada gagak. Banyak duit lo ada. Agiah magiah jo nyoba walaupun agama lah beda. Tapi pengakuan yang jelas dari Yanuar Gunawan itu di Palembang kama saja ambo ketek mak. Mama ndak pernah nyembah babi dah. Walaupun kami ikut beliau beragama Katolik pada awalnya. Mama ndak pernah nyembah babi dah. Apalagi anjang. Jadi anjang tu nama aja. Itu untuk teman-teman kita bagian utara yang lebih banyak mah. Kalau bagi warga China nanado di siko, tak ada. Jadi maka terjadilah perbedaan paham antara Cino, suku-suku Cino nan di bawah Belanda atau pra Belanda, jo Cino nan datang kemudian ke Sumatera Barat. Maka terjadilah perbedaan itu. Awak ndak lo ingin madu domba mereka, terjadilah HTT jo HBT. Itu. Tapi pada prinsipnya orang kok duduk bersama ya mak HTT jo HBT kan? Iya, tapi ndak bisa disatukan. Oh betul. Kalau dalam bermain bonsainya ndak bisa disatukan. Pasti akan clash deh. Bergaduh ni mak ya. Iya, bergaduh. Gigi ya. Iya, sebab di situ kan ada silat, ada segala macam. Nah, kembalilah ke persoalan toa tadi. Namanya pengaruh suara ya. Walaupun secara hakikat bagi kita orang mukmin, orang Islam, nantuan Allah tu kan tak pakat. Babi siak-siaknya awak tahu je tu nalah apa nan ingin awak baca kan. Ya. Dalam hati setuan tu tahu je. Tapi baliklah ke beberapa negara di Eropa, di Amerika tu. Janganlah terlalu dicampuri umat kau beribadah. Kalau terlalu dicampuri umat beribadah, pasti akan ada efek-efek samping dari sebuah gejolak itu sendiri akan terjadi. Menurut Ahmad tidak perlu gitu mencampuri masyarakat dalam beribadah. Malah lebih hebat Eropa kan. Di Inggris itu sampai 43 di tahun 2007 gereja terjual. Iya. Itu dibalik oleh orang masjid. Jadi masjid sampai 43-nya. Berhebatnya orang lakun minukum oleh adin saja. Sebab agama di situ, di Amerika itu urusan organisasi, bukan urusan pemerintah. Di awal memang ada urusan pemerintah sengenek karena ada MUI, ada Menteri Agama dalamnya. Ada NU. Ada di dalam Menteri Agama itu ada Buddha, Katolik, ada Kristen, ada segala macam. Gitu. Jadi kalau di Eropa itu, di Amerika itu agama bukan urusan pemerintah. Kalau nanti kau bakacau ke luar negari daripada meminjam pitih negara bakacau ke luar negari, meminjam ke pitih ke Bank Dunia, tu mencari orang luar negara sekian triliun, awak sekian lah. Ya. Kalau padu itu lebih banyak, lebih rancak bakacau tentang disiplin beragama. Orang lain tak mau tahu dengan agama awak. Mau salat ya salat sendiri, mau puasa ya puasa sendiri. Mak kan tahun 2010 2011 kan mendapat puasa di sedang di Hawaii mak tu mendapat puasa. Ya tak ada orang mengadu awak dah. Malah awak dihormati. Nampak dia awak pakai kopiah, sudah tu lalu di jalan agak sampai seketik. Nyo silahkan lo awak dulu tu. Orang antah-antah kamu ya. Iya. Yang mayoritasnya menurut mak kan Kristen lo namanya. Tapi walaupun Kristen di Hawaii itu 2 tanda salib gedung nampak namanya. Nan tanda bulan bintang ko 2 lo nyo di dake Wai Manalo cie, di dake kampus sama ko cie di ibu kota Honolulu tu.
Jadi ndak ada saling menggaduh dah. Jadi baliklah ke fitrah kita masing-masing. Menurut amak, kemanakan di rumah pataguh iman bukan turut-turutan. Bagi generasi muda, milenial, kalau alunan paham salamu kalai, ulanglah mencari balia, tambahlah mencari balia. Jangan ikut-ikutan. Jangan bondong air bondong dadak beribadah tu. Jo naluri, jo hakikat dirilah beribadah itu. Bagaimana awak mencari keredaan Tuhan dalam beribadah, itulah negeri cari. Jangan murah diadu domba orang. Iko gara-gara toa musaji tibolo sure dari wali negari biko bahwa toa aku akan dimatikan atau diatur duit itu, awak ngamuk lo dalam kampung. Itu cakap sama awak kesudahnya. Jadi sebaiknya beribadahlah menurut kemampuan awak. Kalau kurang paham awak baru cari. Jangan anyo menanga berita lapau. Itu yang sangat penting. Tapi kalau awaklah mencari hakikat ibadah yang sesungguhnya, pasti banyak individu hari ini beragama tidak akan ikut-ikutan. Contoh beragama ikut-ikutan tu kinilah banyak. Lah banyak sangat. Banyak sangatnya. Orang kini tidak patuh terhadap dirinya. Manusia hari ini tidak patuh terhadap pimpinan daerahnya. Manusia hari ini tidak patuh terhadap Tuhan. Kunan banyak muka mak kau bukan serenyo tidak patuh. Secara fisiknya patuh, tapi secara hakikat indah. Salat asar atau salat isya umpamanya, nyo baca usali ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Sengaja aku atau aku sengaja salat isya ampe rakaat mengikut imam karena Allah. Nyo tampuan tangan nyo ke Tuhan kate, nyo baca ni masuk Islam ulang. Nyo akan melakukan ibadah mengikut imam karena Allah. Mengikut. Kata mengikut tu ndak banyak sah depan tu nan melakukan mengikut. Nah lebih banyak kancang pada imam atau sama je imam. Sudah imam membaca ayat, imam dan makmum lah tampiak lo di belakang mah. Berarti nyo salahan dirinya ke Tuhan Allah tu. Kalau ikonan keliru kemanakan beribadah, baliaklah balik. Jangan ikut-ikutan. Kalau mengecek mengaku jo diri akan mengikut, yo mengikutlah. Nah mengikut tu dalam artian tamak nina solat, bergeraklah di akhir bar. Allahu Akbar, baru makmum boleh mengari. Kalau itu yang kemanakan lakukan, ndak sadang jo cek ampu dua ampu sama agih pujiannya. Berarti kemenakan ndak ibadahnya ndak ngikut-ngikut lay, ndak bondong air bondong dadak lay, orang talonsong kemenakan tagak ndak itu ledo. Jadi itu untuk seluruh generasi, ndak berpilih nama muda saja, terutama milenial memang. Itu malah beri maaf sama para ulama, para mui, ada cik-cik ulama konan salah. Bukan makmum saja. Salahnya selesai imam membaca ayat sesudah rukuk, nyur sujud. Lah tak cacahkan yang nyu kalau piak sujud, barunya membaca Allahu Akbar. Kalau itu yang dilakukan imam, rancak besok jangan sampai yang jujur imam tu leh. Bab itu kerana untuk sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi baca bukan Allahu Akbar. Setelah sujud tu ya, Mak. Akhirnya nyu dalam sujud itu nyu membaca Allahu Akbar. Kalau itu yang dilakukan imam, tabayang dewa sekali. Kalau nyojo jadi imam sama yang seorang salah. Tidak perlu imam bentuk-bentuk itu diikuti menurut amak gua. Awak kan tadilah janji tidak diskusi. Tapi tolong berikan hakikat yang jelas tentang hakiki agama. Salah apa tidak mereka? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Awak berniat sembahyang mengikuti imam. Di kerajuan sama je imam. Lagi dapat pahala kok. Tentu yo banyak orang cediak di lapau gini nyo. Nyo cediak pada orang lain. Gubernur salah, bupati salah, wali kota salah. Tapi ketika terjadi pemilihan wali negari disuruhnya mendaftar, tak mampu meremak. Sementara dia bisa menyalahkan, dia bisa menyalah wali kota, dia bisa menyalahkan gubernur. Disuruh jadi wali negari saya nak bendaya. Itu kan hanya mencikarai orang lain. Itulah Mak. Jadi itulah cerita kita tentang masalah toa tadi ya Mak ya. Iyalah. Jadi sebenarnya kalau awak di Minangkabau kok toa kau tidak hanya untuk rumah sajik di musala namanya. Kalau di zaman saya suat tu kalau ada orang gak barasaki lah tiba dalam negari gak bertuah dalam negari tentunya baralek tu
kadang dia buat toa joki untuk memeriahkan Alek kayak. Serang dia mak so boleh saya lihat dia tu. Aduh toa. Aduh. Iya, awak dek diundang pai dia loh hari. Iya. Awak tiba sinan Iya. mesinnya rusak, mati. Anan pengaruh suara sangat kadang keteknya lah. Aduh dia tu awak sediuan supaya acara orang yang gagal gitu. Ibu lo awak. Dek lah pai ibu ko jo mengko sansai badan. Iya. Jadi kalau masalah toa kau diberlarutkan awak di Sumatera Barat, kau akan berdampak pula kepada hendak ke agama tu, ke kesenian tu berdampak tu. Karena hendak ke misalnya mendengar rabab, saluang dandut dak bisa le remak. Karena nyu toa kan. Nyu to. Tapi kalau organ tunggal ba nan 20.000 speaker nyu ko Iya. outdoor ko ba boleh ya? Itu boleh ke Pak? Lo ada larangan sampai kini ledanya toa dilarang. Oh toa. Tapi kalau alat organ Enggak, tunggal orang konser enggak, Pak. konser Iya. outdoor kan istilah orang kini Iya. yang di lapang bola itu kan 2.000 sebalah tuh. Berarti dari sini kita menyimpulkan bahwa diindikasikan lah nama ko urang-urang ko sedang sakit ini ko. Jadi bertanya lah anak keterakaan anak ketujuh. Iya. Mudah-mudahan awak di Minangkabau ko ndak larut dengan persoalan itu, ndak bergaduh lawak semua awak dalam berdebat ya Pak ya. Enggak perlu lo berdebat-debat. Mudah-mudahan ada jalan keluar dan solusinya dan kau dapat aturan-aturan yang mungkin rasuah-rasuahnya ndak ke kemaslahatannya awak di Sumatera Barat kan ndak perlu kita ikuti ndak Mak ya. Masalah toa itu di awak Sumatera Barat ndak ada jadi persoalan gitu kan. Karena toa itu di sampingnya menyampaikan pemberitahuan tentang solat ataupun tentang karena orang mati disampaikan itu namanya. Iya. Ya. Ndak dah tahu aku bawa aja orang memang itu ndak mungkin lo ke di SMS Tuh seorang-seorang. tong-tong lo beli ya. Ditukar guguh lamo boleh. Dulu kematian tekah ko guanya ko orang sakit. Iya. Kalau iko guanya ko kematian. Aku banjir gini, Iya. aku gelodo gini gua. Iya. Aduh gua tontong dulu. Nah, itulah pembicaraan kita, mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincang atau duduk berselon pada malam kini kan nama ya menjadi setawas dingin satu menambah ilmu pengetahuan tentang Amin. kajian-kajian adat alam Minangkabau kita. Di akhir kata kami berdua undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.